Halo, selamat pagi para siswa. Kita hari ini akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan bangun ruang sisi datar. Akan ada 8 soal di sini. Kita lihat soal yang pertama. Aris ingin membuat kerangka prisma dari sebatang kawat dan kerangka tersebut dengan alas segitiga siku-siku, mempunyai sisi siku-siku 6 dan 8. Jika panjang rusuk tegaknya 9, maka panjang kawat yang diperlukan adalah. Nah, kalau ada soal bangun ruang seperti ini, ada baiknya kalau digambar terlebih dahulu, sehingga kita tahu dan kita bisa membayangkan lebih jelas bagaimanakah bentuk yang sebetulnya. Nah, kita lihat, karena ini dia bilang ada sisi siku-siku, maka otomatis sisi miringnya di sini yang terlihat di gambar adalah sisi DE, panjang rusuk DE ini harus dihitung terlebih dahulu dengan cara pakai rumus Pythagoras. Oke, X kuadrat sama dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat yang sebelah sini DF, kemudian 8 kuadrat yang FE. Kemudian setelah dihitung, maka panjangnya DE adalah 10 cm. Oke, nah panjang rusuk tegaknya itu ini, BE. BE, CF, AD, otomatis sama karena ini prisma. Dan panjangnya di sini adalah 9 cm. Maka kalau ditanyakan jumlah panjang rusuk kawat yang dibutuhkan, maka tinggal dijumlahkan saja semuanya. Jika tidak ada rumusnya tidak apa-apa, karena memang tidak ada rumus, jadi tinggal ditambahkan saja 10 tambah 8 tambah 6 tambah 10 tambah 8 dan seterusnya. Nah, ini saya buat seperti ini, 8 tambah 6 tambah 10 kali 2, maksudnya adalah ada dua, sisi alas dan sisi tutup. Jadi harus dikalikan 2. Kemudian rusuk tegaknya ada 3, maka tinggal kali 3. Maka jawabannya adalah 75 cm. Soal yang kedua. Sebuah kue berbentuk kubus, panjang sisinya 18, diiris hingga berbentuk seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, kalau diiris bentuk begini, irisannya ini bentuknya apa? Bentuknya adalah limas segitiga siku-siku, limas ya. Maka kalau kita tadi tanya tentang volume sisa, maka otomatis volume kubus dikurangi volume limas segitiga siku-siku ini. Oke, nah sama dengan volume kubusnya 18, maka 18 pangkat 3 dikurangi 1/3 kali 1/2 kali 9 kali 9 kali 9. Nah, dari manakah ini angka ini? Ini kan kalau volume limas kan 1/3 kali luas alas kali tinggi, ya kan? Nah, luas alasnya kan bentuknya segitiga siku-siku nih, karena ini limas segitiga siku-siku. Maka kalau segitiga siku-siku berarti setengah kali 9 kali 9, karena kebetulan ini panjangnya 9, sisi alasnya segitiga 9 dan sisi tingginya segitiga adalah 9. Kemudian tingginya 5, 9 juga. Nah, setelah kita hitung, kita dapat volume kue yang sisa adalah 5.710,5 cm kubik. Soal yang ketiga. Ari akan membuat akuarium balok tanpa tutup. Jadi ingat ya, baloknya tanpa tutup. Maka kalau disuruh menghitung luas permukaan, maka tidak menggunakan tutup. Jadi yang dihitung hanya alas ditambah sisi-sisi yang tegaknya. Oke, kemudian harga kacanya 150.000 per meter. Nah, kita harus hati-hati karena di sini soalnya sentimeter, sementara permintaan di sini per meter, berarti harus ada yang diubah. Boleh diubah dulu. Jadi ketika menghitung menghitung luas permukaan diubah ke meter semua menjadi 0,9, 0,6 dan 0,5 boleh, atau mau dihitung dulu seperti biasa kemudian nanti hasilnya baru diubah ke meter juga boleh. Oke, nah ada baiknya digambar terlebih dahulu karena memang akan memudahkan kalau bangun ruang, ada soal bangun ruang dan kita gambar. Oke.
Nah, luas tanpa tutup berarti P kali L ditambah 2 kali bagian depan ditambah 2 kali bagian samping. Oke, setelah kita hitung, maka didapat 2,04 meter persegi. Ini adalah luas akuariumnya. Nah, kalau kita menggunakan kaca, maka harus dikalikan dengan 150.000. Maka menjadi 306.000 rupiah. Itu biaya yang dikeluarkan untuk membuat akuarium ini. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah tempat penampungan air berbentuk kubus panjang sisi 60 berisi penuh air. Nah, air ini akan dipindahkan ke dalam tandon, ke dalam tempat lain, tempat penampungan air lain yang berbentuk balok. Ukurannya 60, 100 kali 80. Nah, berarti kalau pertanyaannya volume air yang harus ditambahkan berarti besar mana? Kalau kita tidak menghitung, kita lihat saja dari pertanyaan ini jelas kelihatan bahwa volume balok itu yang lebih besar dibanding volume kubus. Berarti kalau volume air yang harus ditambahkan, kita hitungnya adalah volume balok dikurangi volume kubus. Oke, berarti volume baloknya adalah 60 kali 100 kali 80 dikurangi 60 pangkat 3. Maka menjadi 480.000 dikurangi 116.000 dan hasilnya adalah 264.000 cm kubik. Nah, kalau tidak ditanya dalam bentuk liter atau apapun, sampai situ pun selesai. Tapi kalau diminta dalam bentuk liter, maka kita ubah menjadi liter, yaitu 264 liter, ya maaf. Jawabannya adalah 264 liter, bukan 24. Oke. Nah, soal berikutnya, alas sebuah limas berbentuk belah ketupat dengan keliling 100. Jadi keliling 100 ini kelilingnya belah ketupat ya. Dan panjang salah satu diagonalnya 30, tinggi limasnya 12. Oke, nah kalau diketahui keliling belah ketupat saja, tidak diketahui diagonal. Oke, kita lihat sekarang. Apakah ciri dari belah ketupat? Ciri dari belah ketupat salah satunya adalah panjang rusuk sisi-sisinya itu sama panjang. Oke, jadi kalau dia bilang kelilingnya 100, maka satu rusuk itu tinggal dibagi 4. Menjadi 25. Nah, oke, ini belah ketupatnya. Jadi kalau dia bilang keliling berarti AB, BC, CD, dan AD. Karena dia sama panjang, maka masing-masing adalah 25. 100 dibagi 4. Oke, nah kalau kita mau menghitung panjang rusuk yang satunya, maka otomatis dia harus dia harus menghitung panjang rusuknya. Oke, maaf, Siren bisa keluar dulu Siren ya. Suaranya kecil, Miss. Saya Bisa keluar dulu Siren. Saya sedang rekaman. Oh, oke, Miss. Oke, mari kita lanjutkan. Dari ini saya ambil segitiga siku-siku 1 saja. Nah, tadi kan diketahui diagonalnya 30. Berarti kalau separuh kan 15. Nah, di sini 15, 25 ini yang di pinggir ini tadi adalah sisi miringnya segitiga siku-siku. Maka kalau kita cari pakai Pythagoras, X kuadratnya tinggal 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Oke, maka sama dengan 625 kurangi 225 dan hasilnya adalah 400. Oke, nah setelah itu kita tinggal menghitung volumenya. Ya, ini tadi ya keliling alasnya ya. Kemudian volumenya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ini tinggal sepertiga kali, karena dia bentuknya adalah dia belah ketupat, maka setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 kali tingginya 5. Maka sini adalah 2400 cm kubik. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu perhatikan gambar berikut. Volume bangun adalah, nah, berarti ini bangun ini terbuat dari 2 bangun yang berbeda. Yang pertama adalah bangun balok,
Yang di atas adalah bangun limas persegi panjang. Oke, jadi tinggal ditambahkan saja volumenya. Volume balok yang ada di bawah, P kali L kali T, dan volume limasnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, tingginya untuk tinggi limas 14 dikurangi 8, maka menjadi 6 di sini. Maka hasilnya 1500 cm kubik. Oke, next. Nah, ini jaring-jaring dari balok, tetapi terlalu banyak kotak di situ. Maka kita harus membayangkan kira-kira bagaimana kalau dibuat menjadi kotak, pasti ada yang double-double di situ. Nah, di sini yang tidak perlu dipakai adalah nomor 1, 7, dan 8. Silakan dibayangkan bagaimana nanti jadinya. Oke. Nomor terakhir, sebuah cetakan berbentuk balok, panjangnya 15, lebar 12, dan tinggi 8. Nah, banyak adonan agar-agar yang dapat ditampung. Berarti pertanyaannya untuk apa? Mencari luas atau mencari volume? Ya, dia mencari volume. Dan ada baiknya, seperti tadi yang saya katakan, kalau mau menghitung bangun ruang, maka ada baiknya untuk digambar terlebih dahulu. Biar kita bisa berpikir lebih enak. Oke, maka volumenya adalah P kali L kali T 15 kali 12 kali 8 dan hasilnya adalah 1440 cm kubik. Oke, saya rasa penjelasan saya untuk materi bangun datar ini, bangun ruang sisi datar ini cukup di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Dewi Sentawati dari SMP Vita. Shalom.